Caca dan Gigi yang kami akan melaporkan kembali di Barreskrim. Hendaklah harta itu diselesaikan secara berdua. Harta belum dibagi, Rita udah nikah dan orang lain. Pemirsa Silet RCTI, konflik antara Gideon Tanker dan Rita Amelia terkait harta Gonogini senilai 300 miliar rupiah masih terus bergulir, bahkan semakin panas. Rabu 7 Desember 2023 kemarin, sidang pun kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun lagi dan lagi Mama Rita mangkir alias tidak hadir. Hal tersebut sontak membuat pihak Gideon kembali geram karena membuat sidang selalu terhambat dan terus-menerus ditunda. Padahal, setiap persidangan Gideon selalu menyempatkan waktu dan tenaga untuk menempuh perjalanan dari Puncak, Jawa Barat menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Rasa selalu tak digubris dan tak direspons dengan baik membuat pihak Gideon kabarnya akan menempuh jalur pidana untuk menyelesaikan permasalahan harta Gonogini dengan Rita. Hari ini agenda persidangan kita yakni pembacaan gugatan, ya. Hari ini pembacaan gugatan. Masih menunggu daripada tergugat, ya. Kalau sudah lengkap, pasti sidang dimulai. Ya, kita ikutin aja terus. Ya, teman-teman tentunya bisa melihat, ya. Jauh-jauh dari Puncak selalu hadir dengan kondisi tetap prima, tentunya ada sesuatu kebenaran, ya. Ada sesuatu kerinduan bahwa apa yang kita peroleh, apa yang kita dapat saat perkawinan itu menjadi hak bersama, dan setelah kita bubar atau kita bercerai hendak dibagi berdua. Apalagi ini tidak ada terikat perkawinan apapun, tidak ada terikat perjanjian pranikah. Dari kantor pertanahan Jakarta Pusat dan nomor 3 ya kantor pertanahan Selatan, ya. Hadir sekarang lengkap ini, ya. Udah selesai kan? Kita penyerahan gugatan tadi, ya, sudah, ya. Nanti tanggal 20, ya. Nggak ngerti tadi gimana. Nggak terlalu ngerti. Oke Om, kalau untuk sekarang Om berarti tinggalnya di Puncak, ya Om? Iya, Puncak. Pusing, panas. Itu sama siapa aja Om? Sama orang kerja. Sama teman kerja. Oke, kalau untuk harta yang di Gonogini ada apa aja Om? Sorry. Untuk asetnya ada apa aja Om yang di Gonogini? Sama Pak Erles aja. Tidak hadiran terus, tidak ada sepakat, cuma dijanjikan, siapapun pasti kecewa, kan? Seolah membuktikan bahwa kesabaran telah benar-benar berada di ambang batasnya, pihak Gideon yang selama ini enggan membicarakan secara gamblang, kini mengungkap isi di dalam gugatan mereka. Mulai dari sejumlah rumah di kawasan Kemang, Tebet hingga Cempaka Putih, penginapan di Pulau Dewata Bali, apartemen, mobil hingga uang senilai ratusan miliar rupiah. Semua itu merupakan harta Gonogini yang seharusnya menjadi hak Gideon selama pernikahannya dengan mertua Raffi Ahmad tersebut. Namun diduga tidak diberikan dan hingga kini memang belum didapatkan oleh Gideon. Sebenarnya aku tuh pisah sama papanya itu tidak divorce, cuman pisah. Karena mamanya tuh udah bilang sama aku, mama nggak mau dengar kata cerai ya. Oke, mama ngurus papanya, ngurus Dion, kamu ngurus anak-anak. Itu, jadi kita pisah aja. Akhirnya cuman begitu, jadi akhirnya kan aku karena udah pisah ya kita nggak diurusin lagi dong, otomatis aku harus kerja.
Oh gitu. Nah itu awal-awalnya kerja itu aku awal-awalnya manajerin Niki Astria. Aku manajerin Sandy sama Niki. Oh dua Awalnya penyanyi itu. sambil aku main sinetron. Oh main sinetron juga? Iya dulu aku main Keluarga Cemara, Satu Kakak Tujuh Orang kan sama Sandy semuanya bareng-bareng gitu loh. Itu awalnya jadi main, udah ya sambil kerja sambil ngurusin anak. Season abis Keluarga Cemara itu kru-krunya pada nganggur nih ceritanya, bikin sedih dong PH katanya gitu. Jadi bikinnya, jadi aku punya kru, punya alat, pokoknya punya kru, pokoknya itu kita ngesup. Jadi misalnya dari PHA dapat kerjaan, kita yang ngerjain. Oh ya Allah. Awalnya begitu. Bener-bener dari nol ya? Dari nol. Alat satu itu juga nyicil. Aku bener-bener dari nol. Beli kamera satu, beli mesin editing satu. Jadi aku bikin kantornya di sebelah rumah. Bukan di rumah, di dalam rumah, tapi sebelahnya tak pakai buat kantor. Kru semuanya tidurnya di lantai di ruang tamu. Jadi mereka kan krunya dari Sukabumi ya. Jadi mereka tak tampung di situ aja. Jadi kita anak Gigi Caca tahu lah itu. Orang nyangka kayaknya nih tiba-tiba No. Kaya raya tuh berarti mungkin dari kakeknya Enggak sama Gigi sekali. enggak ya? Enggak sama sekali. Itu Enggak. udah keringet asin gitu. Nol dari keluarga pokoknya nggak ada. Dari nol. Jadi usahanya begitu bener-bener itu. Jadi memang ditinggalin rumah satu itu, kita tinggal rumah itu bekas mertua aku. Nah itu tak pakai buat tempat tinggal, tak pakai buat kantor. Rita datang ke rumahnya Om Gideon Tengker, dan Rita itu masih mahasiswi. Dan Rita itu datang ke rumahnya Om Gideon Tengker itu, Om Gideon Tengker punya istri dan punya anak. Apa yang mau diperjanjikan? Rita mahasiswi ASMI saat itu. Ini keterangan dari Om Gideon Tengker dan keluarganya bahwa Rita itu datang bermain di rumahnya Om Gideon Tengker itu statusnya mahasiswi ASMI. Om Gideon Tengker anak dari owner pemiliknya ASMI. Kalau rumah banyak, apartemen banyak, harusnya kendaraan. Cuma kalau kita mau cari tahu kendaraan yang bergerak tidak bergerak kan agak susah, ribet waktunya. Jadi kita ambil poin-poin yang penting aja kita masukkan di situ. Dan ada proses-proses yang akan kita laporkan kembali ke pidana di Bareskrim. Bahwa ada apartemen, ada rumah di Cempaka Putih, ada rumah di Tebet, ada rumah di Kemang. Terus kemudian ada beberapa aset penginapan di Bali. Tapi nyatanya dari BPN Bali menjawab bahwa tidak ada aset di sini yang atas nama Rita Amalia Beta. Sementara Rita keluar-keluar di televisi dan lain sebagainya atau pemberitaan di media dan lain sebagainya yang kami dapat, kami peroleh bahwa Ibu Rita memiliki beberapa aset di Bali. Nyatanya BPN katakan bahwa tidak ada aset yang berupa tanah atau bangunan atas nama pemilik Rita Amalia Beta. Itu akan kami telusuri, akan kami laporkan. Apakah itu bukan penyelundupan hukum dan lain sebagainya? Ya kita lihat nanti setelah laporan kami di Bareskrim diterima, itu tugas dan wewenang dari penyidik dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kalau komunikasi ada, cuman memang seperti itu. Dia bilang saya tidak bisa hadir. Ya sebenarnya gimana ya? Saya nggak bisa jawab juga sih. Belum selesai dengan gugatan perdananya, kuasa hukum Gideon mengaku akan melaporkan 3 orang perempuan ke Bareskrim Mabes Polri Jakarta. Selain Rita Amelia yang mengejutkan, kedua anak mereka Nagita Slavina dan Caca Tengker juga ikut terseret. Adapun alasan musisi lawas tersebut melaporkan mereka terkait aset berupa tanah atau bangunan di Bali dan sebuah surat sakti yang digunakan untuk menceraikan Gideon tanpa sepengetahuannya. Adapun menurut pihak Gideon, diduga Nagita dan Caca lah yang mengantarkan surat tersebut. Dalam waktu dekat kami akan ke Bareskrim. Selain melaporkan itu, kami juga akan melaporkan kembali dugaan adanya surat sakti itu yang dipakai di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menceraikan Om Gideon Tengker. Bagaimana mungkin itu surat bisa berjalan sementara Om Gideon tidak pernah bertemu dengan siapa-siapa dan tidak pernah ada kesepakatan dengan siapa-siapa. Dugaan kuat Rita Amalia Beta, Caca dan Gigi. Caca Tengker dan Gigi Tengker, ketiga orang ini. Jadi Rita Amalia Beta, Caca dan Gigi yang kami akan melaporkan kembali di Bareskrim.
hendaklah harta itu diselesaikan secara berdua. Harta belum dibagi, Rita udah nikah dan orang lain. Itu ada di dalam gugatannya kami, itu kami bahas. Ada dalam gugatannya. Tak hanya Nagita Slavina, sang suami Raffi Ahmad juga ikut terseret dalam pusaran konflik Gideon dan Rita. Pasalnya ia dituding bersikap seolah mengabaikan Gideon yang notabene merupakan mertuanya, padahal selalu royal ke orang lain apalagi ke karyawan. Kuasa hukum Gideon bahkan mengungkit bahwa pernikahan Raffi dan Nagita dahulu ada pula bantuan dari kliennya. Lantas seperti apa tanggapan Raffi Ahmad terkait berbagai tudingan yang menyerang dirinya? Dan bahkan Om Gideon ngomong ke saya, bilang dong, you kan pengacara gua, Raffi nikah dulu dan Nagita itu kan pakai uang gua juga, karena gua belum cerai dari ini Rita. Ada uang gua, uang Rita kan uang gua. Itu Om Gideon pesan sama saya. Supaya ngomong, di mana dong? Raffi juga diam. Kenapa ini? Raffi nikah dulu dan Nagita itu kan pakai uang gua juga, karena gua belum cerai dari ini Rita. Ya kadang kan kita sama teman kan membantu itu kan bukan selalu karena uang, bukan selalu apa. Kadang kita meluangkan waktu, mensupport moral. Ya jadi yang bisa kita lakuin sedikit banyak ya kita lakuin aja. Kalau itu karena dia udah lama aja si Mary, udah lama. Jadi emang udah janji aja udah lama si Mary ya. Ya udah biasa lah akhirnya. Belum ada dari pihak sana, belum ada. Kalau Ame sendiri? Welcome aja.